Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama saya si Ujang Kasep dan Bu Haji. Nah, setelah sekian lama video di channel YouTube kita belum upload lagi, akhirnya kita upload dengan sesuatu yang lagi heboh, Bu Haji. Apalagi nih ada yang Iya, kan kita ini mah kita fair-fairan aja gitu. Kan kemarin Sabtu secara mendadak, kalau kita bisa bilangnya mendadak ya. Karena tiba-tiba jam 2:30 sore dikabarkan bahwa BBM naik, kelas Pertalite, Pertamax, Solar itu naik semua tuh. Nah, dan ngelihat bahwa ya kalau pribadi ini kaget gitu ngeliat ini, kok jadi naiknya tiba-tiba jam 2:30 sore. Tapi nggak selang berapa lama banyak teman-teman juga yang akhirnya memposting gitu. Mereka bilang bahwa nggak usah panik, nggak usah khawatir dengan kenaikan BBM. Nggak kecewa mereka. Nah, nggak tahu tuh, makanya kita nggak tahu sebetulnya mereka seperti Cuma apa. respon di sosmed kali. Betul, ya, respon di sosmed. Mereka bilang, udahlah nggak usah panik, nggak usah khawatir, bahwa sesungguhnya Allah itu maha kaya, Allah itu pasti mencukupkan rezeki kita gitu. Benar. Tapi satu yang pasti, kalau buat pribadi itu harusnya sudah jadi mindset, tidak perlu diucapkan pun kita harus meyakini itu gitu. Nah, ngelihat dengan fakta kenaikan BBM ini, sikap kita sebetulnya sebagai seorang muslim harusnya gimana, Bu Haji? Nah, ya. Memang kalau berbicara sikap kaum muslimin ya terhadap segala sesuatu itu tentu saja harus terikat kepada pemahaman Islam. Ya. Begitu juga terkait kenaikan BBM ya. Kita itu harus ada dua perspektif besar gitu ya. Jadi ada dua hal, yaitu harus ngelihatnya dari sisi akidah dan juga dari sisi syariatnya ya. Karena kita sebagai kaum muslimin nggak bisa lepas tuh dari situ gitu ya. Kita lihat perspektif besarnya itu dari akidah dan syariat. Tapi nih sebelum kita ngebahas ke situ ya, baik akidah maupun syariatnya, kita harus lihat dulu secara faktualnya kenaikan BBM ini gitu ya. Ketika naik BBM bukan hanya BBM yang naik, tetapi akan berpengaruh kepada seluruh aspek gitu kan. Semua barang pasti ikut naik gitu kan. Bahan pokok maupun yang sekunder gitu ya, pasti itu bakal naik semua. Padahal gitu, secara faktualnya juga pendapatan tidak meningkat, tetapi justru semakin berat kan gitu. Jadi kalau dikatakan katanya ada ya salah seorang pejabat di sebuah negeri gitu ya, dia mengatakan kan dengan kenaikan BBM ini dibarengi dengan kenaikan gaji katanya gitu. Iya, gajinya naik, tetapi pengeluarannya itu lebih besar dibandingkan kenaikan gajinya. Ya, benar. Berarti kan tadi secara faktualnya ketika BBM naik, kita nggak bisa nutup mata gitu ya, hanya sekedar BBM yang naik, tapi seluruhnya bakal naik. Berarti pengeluaran makin besar. Kalaupun tadi ada gaji naik, ya tetap aja tidak bisa menutupi pengeluaran yang besar itu, karena semua udah keburu naik melesat kan gitu. Dan bukan hanya satu bahan pokok gitu, tapi semua tergantung gitu secara faktanya. Nah, maka ketika kita melihat itu semua nih, sikap kita sebagai seorang muslim, yang paling pertama dari sisi akidah nih ya, tadi kan perspektif yang besar nomor satu, dari sisi akidah, memang senantiasa kita itu harus memahami, benar tadi, bahwa rizki itu nggak akan pernah habis gitu ya. Allah akan senantiasa memberikan rizki, dan rizki itu hanya Allah yang menentukan. Maka selama kita mau ikhtiar gitu ya, mau usaha gitu, maka tentu saja tidak perlu khawatir, kebutuhan itu bakal tercukupi walaupun BBM naik gitu ya, dari sisi akidahnya. Nah, tetapi yang kedua nih, secara syariatnya juga kaum muslimin kudu tahu nih gitu ya, bagaimana sebenarnya sumber daya minyak ini itu adalah salah satu dari harta rakyat gitu. Jadi yang harus dipahami ini mungkin yang di sini nih rada miss gitu ya. Kalau tadi dari sisi akidah, memang dalam segala hal mau BBM naik ataupun turun istilahnya, walaupun nggak pernah kan turun ya. Jadi rizki Allah itu nggak pernah habis. Selama kita mau ikhtiar gitu ya, mau berupaya gitu ya, Allah akan mencukupinya. Tapi di sini masalah syariat nih.
secara syariat kaum muslimin harus mengetahui bahwa BBM itu termasuk harta rakyat. Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam udah ngingetin dari kita gitu ya. Al muslimuna suraka'u fis salas. Kaum muslimin itu berserikat dalam 3 hal. Ya. Yaitu yang pertama fil kala walma wanar gitu ya. Jadi kaum muslimin itu berserikat di dalam padang rumput, api dan air. Nah, BBM itu termasuk diantaranya api karena itu sumber energi kan. Betul. Masuk di situ. Nah, Rasulullah udah ngingetin bahwa itu adalah harta rakyat nih gitu. Berarti kepemilikannya itu pemilikan untuk semua gitu ya. Maka yang seharusnya gitu ya, barang tambang yang dipunyai oleh negeri-negeri kaum muslimin itu harus dikelola oleh negara. Gitu. Kemudian dikelola oleh negara, istilahnya dieksploitasi oleh negara, dieksplor oleh negara untuk kepentingan rakyat. Gitu. Jadi semuanya dari hasil itu kemaslahatannya untuk rakyat tuh gitu ya. Jadi sedangkan sekarang nih gitu dimiliki oleh kapital, orang-orang yang punya duit gitu ya, oleh para pengusaha. Nah, ketika tambang minyak ini dimiliki oleh para pengusaha, mereka lebih kepada bisnis, ingin keuntungan gitu ya. Betul. Jadinya rakyat itu walaupun di negeri ini nih kan sumber minyaknya banyak gitu ya, sumber tambang yang lainnya juga banyak. Tapi kenapa harga BBM itu terus naik gitu kan? Nah, karena tadi kesalahan dalam pengelolaan. Nah, di dalam syariat Islam itu pengelolaannya harusnya oleh negara, kemudian dikembalikan kemaslahatannya untuk rakyat. Nah, di sini tuh yang harus dipahaminya di masyarakat. Jadi kita nggak boleh diam nih terhadap kebijakan ini gitu ya, bahwa ini adalah kebijakan yang sangat menzolimi sebenarnya kepada rakyat, karena seharusnya bukan milik para pengusaha, apalagi para individu-individu yang saat ini kan sumber daya alam ini dikuasai hanya berapa gelintir orang yang ada di negeri ini gitu ya. Betul. Akhirnya kita kudu beli dengan harga mahal gitu ya. Jadi disitulah yang harus dipahami oleh rakyat. Jadi tadi berarti apa yang harus kita lakukan? Nggak boleh diem gitu kan dengan kebijakan ini. Dan ditambah lagi gitu ya, yang membuat tambah BBM kan sebenarnya di dunia internasional lagi turun. Kuduna kan turun. Tapi kenapa harus naik gitu? Karena utang kitanya udah semakin besar gitu. Jadi nggak bisa turun tuh gitu ya. Jadi kan negara nih hidupnya dari utang, dari pajak, dari yang begitu tuh. Jadi akhirnya ya nggak bisa tuh. Kalau di harga dunia turun itu ikut turun, malah jadi naik. Nah, ini kan adalah kebijakan yang salah gitu. Kalau dilihat dari perspektif syariat Islam. Ini nih yang harus ini. Maka penting banget buat kaum muslim ini memahami ini semua. Jadi bukan hanya sekedar tadi dari sisi akidah betul. Bahwa kita harus nerima, harus sadar, memahami bahwa rezeki itu dari Allah gitu ya, nggak akan pernah habis. Tapi kan kita ada syariat nih yang mengatur. Seharusnya nggak boleh begitu gitu ya, pengaturannya tentu saja harus tidak bisa nih di sistem yang bukan menerapkan Islam. Kalau dengan cara menerapkan Islam, maka BBM itu menjadi tadi harta rakyat atau disebut dengan kepemilikan umum, kemanfaatnya untuk kembali kepada rakyat. Gitu itu mungkin di situ tuh yang harus banyak belajarnya, bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk soal barang tambang. gitu ya. Sementara begitu kah? Ya, pertanyaannya gitu dulu. Jadi berarti ini itu memang harus tidak hanya meyakini soal akidah, tapi harus juga memahami secara syariat, secara bagaimana Islam mengatur. Iya, karena Islam itu kan akidah dan syariat. Gitu. Jadi itu harus satu dilihatnya paket, perspektifnya dua itu tuh. Secara akidahnya udah bener gitu. Tinggal tapi syariatnya makanya perlu belajar. Islam itu sebab gini, syariat Islam itu bukan hanya mengatur sholat, zakat, puasa, haji aja, tetapi juga termasuk tadi barang tambang. Yuk kita belajar. Nah, gitu teman-teman. Jadi ini sedikit secuil keluh kesah saya yang dijelasin sama Bu Haji. Jadi kita nggak bisa nih cuma berkutat hanya di akidah aja gitu, bahwa akidah ini harus senantiasa dikaitkan dengan syariat Islam. Jadi gitu dulu di video kali ini. Semoga ada hikmah, ada kebaikan, ada manfaat yang didapat sama teman-teman.
Jangan lupa buat klik tombol like-nya seperti biasa, tombol like. Subscribe di bawah, jangan lupa subscribe di bawah, dan jangan lupa di-share kalau misalnya ide bermanfaat. Saya Biar sama kita balik lagi ya. balik lagi. Saya sama Bu Haji pamit undur diri. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.